Hi guys, welcome to our channel. Today we discuss about the piston alloy. Jadi hari ini saya diskusi dengan tema paduan untuk piston piston mobil dan diesel engine dan lain-lain. Jadi ada 3 ciri khas daripada paduan piston ini atau piston alloy. Yang pertama, dia harus tahan gesek pada temperatur tinggi, pada operation temperatur sekitar 250 derajat sampai 270 derajat Celcius ya. Yang kedua, piston alloy ini punya linear expansion coefficient tidak boleh terlalu besar ya. Jadi pada waktu panas memuai tidak boleh terlalu besar, jadi stable ya. Jadi ada pemuaian pada waktu pemanasan tapi tidak boleh terlalu besar. Yang ketiga, pada saat operasi, dimensi daripada piston ini tidak boleh berubah. Jadi sebelum piston ini dipakai, dilakukan stabilisasi. Stabilisasi artinya waktu kita panasin, kita turun lagi, itu namanya reversible. Jadi muai, turun. Tapi pada kenyataannya waktu kita panasin, dia turun, tidak balik ke dimensi awal. Makanya disebut sebagai irreversible. Ya, jadi sebelum dioperasi kita harus melakukan stabilisasi. Jadi kita panasin, terus stabilisasi dimensinya turun, dan dimensi itu tidak berubah lagi. Jadi tidak balik ke bentuk awal. Setelah itu stabil, baru piston itu bisa digunakan. Dan juga ada satu yang penting, bahwa orang berpikir bahwa piston itu bulat. Sebenarnya piston itu di ruang temperatur itu bukan bulat, tapi piston itu oval ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini dindingnya tipis ya, dan ini tebal dindingnya, ya. Jadi waktu muai, udah pasti di sini muainya lebih kecil dibandingkan yang di sini gitu, karena di sini lebih tebal. Nah makanya di sini pada ruang temperatur ini lebih kecil dimensinya, sedangkan yang di sini lebih besar gitu. Agar pada waktu operation temperatur naik ke temperatur 250 derajat Celcius, dimensi jadi bulat. Itu banyak orang yang tidak tahu bahwa piston itu pada ruang temperatur itu oval, sehingga pada operation temperatur bentuknya jadi bulat sempurna. Untuk mengecek komposisi kimia, piston sampel itu kita potong dulu dengan benzo. Setelah itu kita cek dengan spektrometer untuk mengetahui komposisi kimianya. Dari hasil pengecekan komposisi itu, hasilnya adalah ALSI 12 CU-MgNI untuk standar Jerman atau AC8A untuk standar Jepang. Bisa lihat di tabel ya, AC8A itu termasuk eutectic aluminium silicon alloy. Tapi karena ada elemen lain seperti tembaga, nikel, dan magnesium, titik eutecticanya turun ke yang lebih rendah dari 12%, sehingga primary silikon itu keluar ya. Nah itu kalau kita lihat di struktur mikronya itu warnanya hitam. Itu tidak baik karena itu bisa lepas dan bahaya untuk piston. Jadi kita menggunakan fosfor, dalam hal ini fosfor copper ya, sekitar 10-15% kadar fosfornya, untuk menghaluskan butir primary silikon ini. Karena kalau tidak dihaluskan, sifat mekanisnya tidak baik dan itu keras sekali, bisa lepas. Begitu juga dengan yang hyper-eutectic aluminium silicon alloy ya, piston alloy. Jadi AC9A, AC9B, kalau Jermannya itu ALSI 18 CU-MgNI atau ALSI 25 CU-MgNI, itu masuk hyper-eutectic aluminium silicon alloy. Jadi primer silikonnya jauh lebih banyak daripada yang AC8A, sehingga tetap harus diperlakukan dengan menggunakan fosfor ya, untuk menghaluskan butir ini. Karena kalau tidak dihaluskan nanti lepas daripada matriksnya, dan itu membahayakan dalam penggunaan atau dalam operasi ya. Jadi fosfor dalam ini berfungsi sebagai penghalus butir, atau bahasa Inggrisnya grain refining, kalau bahasa Jermannya Confinung.
Di awal video tadi saya sebutkan salah satu ciri khas daripada piston alloy ini adalah tahan gesek pada temperatur tinggi. Nah, ini salah satunya silikon ya. Primary silikon ini yang keras itu tahan gesek. Di samping itu juga ada elemen seperti nikel, tembaga, dan magnesium. Itu membentuk fase intermetalik yang keras sehingga pada waktu gesekan tidak sampai merobek piston. Jadi ada dua di sini, ada fase intermetalik dan yang kedua ada primary silikon atau silikon primer. Itu yang menyebabkan ciri-ciri daripada piston itu tahan gesek pada temperatur tinggi. Di ruangan saya ini ada contoh piston. Ini piston kapal ya. Jadi kalau dibandingkan dengan stabilo ukurannya lumayan besar ya. Tapi ini bukan yang paling besar ya. Jadi kita pernah dapat juga piston kapal yang ukurannya mungkin 2 atau 3 kali dari ukuran ini. Memang piston itu aplikasinya luas, buat genset, buat kapal, macam-macam ya. Ini juga ada banyak ukuran ya daripada piston, ukuran yang berbeda-beda. Kalau kawan-kawan lihat di sebelah kiri bawah itu ada insert nickel resist ya, kita sering dapat itu. Itu fungsinya sebagai penahan daripada atau dudukan daripada piston ring ya. Kemudian di gambar sebelah kiri atas itu pistonnya luar biasa besar ya. Itu saya rasa buat kapal laut atau buat generator set ya. Wärtsilä pernah buat produksi generator set yang ukurannya jumbo ya, raksasa. Ini terminologi untuk piston nih. Kalau kawan-kawan lihat di sebelah kiri itu untuk gasolin, yang sebelah kanan untuk diesel. Kalau yang bekerja di pabrik piston pasti tahu masalah terminologi ini. Gambar sebelah kiri atas bisa dilihat combustion chambernya ya. Jadi legok itu di mana pembakaran terjadi di situ. Kemudian di situ ada ring carrier ya. Nah, itu yang sering kita dapat tadi saya sebutkan bahannya dari nickel resist. Jadi untuk dudukan daripada piston ring supaya lebih stabil ya. Kira-kira 28 tahun yang lalu saya pernah bekerja di pabrik piston di Astra Group ya. Saya nggak sebutkan namanya. Itu memang memproduksi untuk OE market ya, original equipment market ya. Jadi bukan untuk spare part yang ada di pasaran. Kemudian ada beberapa juga pabrik piston, saya nggak tahu masih eksis atau tidak, itu memproduksi piston untuk KW-nya, jadi second class ya, KW2. Jadi kalau misalnya ada piston mau diganti, ya mau di quarter itu bisa pakai dari yang KW itu. Tapi yang Astra itu perusahaan Jepang, itu memang produksinya hanya untuk OE market ya. Simpulannya, sehari-hari kita mengendarai sepeda motor atau mobil, tapi kita tidak sadar bahwa piston adalah komponen penting dalam mesin pembakaran nih. Mesin kapal, genset, kompresor piston, dan lain-lain, tanpa piston hanya besi tua ya. Every day we are driving motorcycle or cars, but we are not aware that piston in combustion engine as important component. Ship engine, generator set, piston compressor without piston are only scrap metals. I den dag fahren Motorrad oder Auto, aber wir merken nicht, dass der Kolben drin Verbrennungsmotor als wichtige Komponente ist. Schiffmotor, Generatorsatz, Kolbenkompressor und so weiter. Ohne Kolben sind nur Metal Shot. Setelah menonton video ini, apabila kawan-kawan suka, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar dapat mengikuti ilmu logam terapan yang terakhir. After watching this video, all you guys, if you like, don't forget to subscribe and activate your notification bell in order to get the latest applied metal sign. 谢谢你，拜拜。